Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Guntur, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kelompok KKN 388 dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Fitriyanti, Magister Agama. Di sini saya akan menyampaikan dakwah keagamaan Islam tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 800-an ayat yang mengupas tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran juga terdapat sekitar 200-an ayat yang terkait dengan hukum dan fikih. Begitu banyak buku, puluhan ribu buku yang ditulis mengenai ayat yang 200-an tentang hukum dan fikih. Tetapi tidak banyak buku yang ditulis tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal itu menunjukkan bahwa perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan tidak terlalu tinggi. Memang pada awal-awal abad Hijriyah muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yang amat berpengaruh, bahkan menjadi penemu-penemu, dan merekalah yang mengilhami para ilmuwan Eropa yang hidup setelah mereka. Dan sekarang kita pun melihat bahwa banyak ilmuwan barat yang mempelajari Al-Quran, dan mereka menemukan bahwa banyak penemuan-penemuan ilmiah telah ada di dalam Al-Quran yang turun sekian abad yang lalu. Ini kemudian membuat banyak ilmuwan barat yang tertarik mempelajari Al-Quran, bukan dalam perkara akidah ataupun hukum, tetapi ingin mencari isyarat-isyarat untuk dapat memecahkan ilmu pengetahuan supaya mereka bisa memperoleh penemuan-penemuan yang baru untuk dunia internasional. Nah, di sini kita melihat bahwa kita umat Islam wajib untuk juga mempelajari ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai sains dan teknologi. Di Indonesia masih ada yang mempertentangkan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan bahkan masih ada yang mengatakan bahwa ilmu agama adalah ilmu akhirat dan ilmu umum adalah ilmu duniawi. Menurut saya, semua ilmu berasalnya dari Allah dan tidak ada sifat duniawi ataupun ukhrawi. Sifat duniawi ataupun ukhrawi tergantung kepada niat kita mempelajari ilmu tersebut. Kalau kita mempelajari ilmu agama dengan niatan untuk kepentingan diri sendiri supaya dianggap orang yang alim atau supaya dikagumi orang, maka ilmu agama itu kemudian beralih menjadi ilmu duniawi. Tapi ketika kita belajar ilmu kedokteran misalkan untuk mendapat penemuan-penemuan baru dan untuk memperoleh ridha Allah, maka ilmu dunia tadi berubah menjadi ilmu ukhrawi. Itu yang saya pahami. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bergembira bahwa pendidikan sekolah-sekolah Islam di Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir telah mencapai kemajuan yang pesat. Madrasah-madrasah pun sudah banyak mencapai prestasi yang menggembirakan, seperti mengikuti olimpiade di luar negeri. Kita ingin ke depannya tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua-duanya sangat perlu kita pelajari. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali meningkatkan perhatian dan keseriusan kita untuk mempelajari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum, sains dan teknologi.
Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki kondisi ini. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.